billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ajama syakuhu wa amma zawallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man wajaba alaina ta'zimuhu wa ihtira'umuhu wa ala alihi wa ashabihi wa akhzabihi wassalakina latana jahu wa ba'du. Subhanalladzi la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan majelis Al-Khair Batu Licin. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari mendapatkan kesyafaatan dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu membawa keberkahan hidup maupun keberkahan akhirat. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita sampaikan dan sampai tutup. Dan salawat dan salam kita bersama-sama mengaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pahala dan faidah baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An la tafahu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Ini kabar berita dari dikirimkan Allah kepada orang yang selalu taat. Begitu dia taat, dia taat dan sekaratul maut. Jadi hamba itu dia tidak takut dengan bekal dia datang di akhirat dan tidak susah, tidak sedih mengenai apa yang dia tinggalkan di dunia ini. Artinya orang yang sudah mendapatkan kesenangan dunia dan mendapatkan kesenangan akhirat, orang ini kada takut, kada sedih lagi apa yang ditinggalkan. Yang masalah dunia dia tidak sedih. Yang paling susah itu adalah orang mati kada ada kabar gembiranya. Jangan diumpamakan orang tercabut ke dalam sumur langsung menciut, kada ada tahu lagi kabar gembiranya. Nah, mati menghadap ini kepada Allah, kada tahu sebab dan sebabnya. Ini orang yang menyebabkan masalah tersebut adalah kecelakaan atas bagi dia. Nah, yang kedua, orang yang tadi masuk langsung tidak tahu kabar gembiranya, anak bininya kayak apa sehingga matinya pun itu menambah kesusahan. Mana susah deh, mana susah sakit pulang, ditambah lagi anak bini yang ditinggalkan, harta ditinggalkan, kayak apa menghadapi akhirat. Kada banyak menambah kehidupan kita, susah kehidupannya kita. Selama hidup itu kan kita gunakan dan baik, itu kan menambah kesusahan. Menghadap ini kepada Allah, kada tahu sebab dan sebabnya. Ini orang yang menyebabkan masalah tersebut adalah kecelakaan atas bagi dia. Nah, yang kedua, orang yang tadi masuk langsung tidak tahu kabar gembiranya,
anak bininya kayak apa, sehingga matinya pun itu menambah kesusahan. Mana susah deh, mana susah sakit pulang, ditambah lagi anak bini yang ditinggalkan, harta ditinggalkan, kayak apa menghadapi akhirat. Kada banyak menambah kehidupan kita, susah kehidupannya kita. Selama hidup itu kan kita gunakan dan baik, itu kan menambah kesusahan kita. Nah, kalau orang-orang yang takwa itu matinya orang itu nyaman, dengan takwa nyaman matinya, ditambah dikirimi berita-berita dari Allah bahwa engkau sudah disediakan kelapangan dan disediakan kebahagiaan. Anak bini pun dijamin oleh Allah keselamatan, pemeliharaannya, sehingga dalam keadaan hati dan tenang. Inilah orang yang meninggal dengan iman dan takwa. Jadi karena ini sudah tahu bahwa anak bininya sudah dijamin oleh Allah, jadinya kada ngurus lagi dengan tenang. Ada sakit hati, ada lagi yang meninggal Allah makanya mencili, ditutupi matanya, nggak ditutupi mencili pulang. Ada. Kenapa? Dia dalam keadaan kesedihan. Allahu a'lam bishawab. Dan di surga itu menghadap Allah. Allah Maha Pengasih. Ruhnya dihiasi, dibawa oleh malaikat ke langit. Dan di bumi dengan dimuliakan, diberi kenikmatan, kelembutan, jasadnya diberi dan kenikmatan. Nah, kalau roh ini orang yang bertakwa, di hadapan rohnya itu dibawa ke hadapan Allah, dijadikan kemuliaan. Rohnya aja kemuliaan. Nah, orang bertakwa, kita hari ini bertakwa karena sore ini menyambut bulan, terhapus sudah takwa. Apabila orang itu takwa, taat ibadah awan Allah, Allah berikan dengan perhiasan dunia dan perhiasan akhirat. Dunia dia menyambat orang untuk amalnya. Akhirat pun dia merasa kesenangan, hilang amal akhiratnya. Nah, jadi kayak itu ngalihnya. Nah, ngalihnya itu apa? Jangan merasa senang, jangan merasa bahagia, karena bahagia dan senang itu sudah diatur oleh Allah. Kadang-kadang kita ada sadar kayak itu kan? Dan badannya juga dihiasi dalam terang-terangan. Artinya roh-rohnya itu orang taat ini dibawa ke hadapan Allah, diagungkan di hadapan para malaikat, sedangkan badannya ditinggalkan di bumi ini dengan diagungkan. Orang jasad itu berdasarkan saling menyalati, artinya berancap-ancapan hendak menyalatinya. Dan merawatnya orang yang jasadnya satu dirawat oleh masyarakat yang ada itu. Nang merawat itu orang jasad mulia itu berebut. Kenapa? Hendak mengharap memperoleh pahala. Kalau ada pahala sidin lagi tak tinggal. Jadi nang orang mendapatkan ilmu nang kayak abah sakumpul atau berebut, hendak mengangkatnya berebut, hendak mendapatkan pahala sidin masih ada. Hendak mendapat kemuliaan dari sidin masih ada.
Nah, lalu Allah berikan kepada itu sebagaimana keuntungan besar dan bagi orang dunia dan akhirat, mengagungkan, memuliakan, dan dibuat mengangkat martabat dan mengukurnya dengan pahala. Itu hikmatnya bagi segenap orang yang bertakwa. Nah, di dalam malaikat, roh tersebut datang dari jasad tersebut, datang kepada di alam malakut. Nah, alam malakut pun rohnya itu diangkut waktu itu, dibawa waktu itu, dimuliakan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sementara roh itu dicabut menunggu pemakaman bagi orang yang takwa itu, nah hendak masuk ke dalam kubur. Nah, sudah di hadapan Allah, rohnya sudah di hadapan Allah menunggu pulang pemakaman. Sesuai kada roh tadi di hadapan Allah, awan pemakaman. Biasanya kalau rajin, kalau orang angkat pinus kerja, cocok aja kan. Biasa itu. Padahal tuh adat kita masih ada lagi dengan mayat itu. Udah biar aja dulu nih, apa hayat kucing katanya cocok saja itu sudah jadi. Ada enggak itu mencari ada tuh. Nah, jadi roh itu dicabut menunggu pemakaman. Karena dikubur rohnya itu sudah di hadapan Allah. Nah, diagungkan oleh malaikat. Sedangkan jasadnya di bumi dihormati oleh manusia. Matinya dimuliakan oleh manusia. Itu adalah keramat yang diberikan oleh Allah kepada orang salah satu yang bertakwa. Aman daripada fitnah pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Nah, bagi yang kada bertakwa diajarkan dan dilajari sehingga mengikuti apa yang dibacakan orang dalam kubur. Kalau orang yang beriman tadi, dia menjawab dengan sehingga aman, tidak ada dari huru hara kubur. Nang beriman, nang kada beriman, rasa dilajari. Nang kada beriman, marabuka, siapa Tuhan engkau? Jawabnya Allah. Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Jawabnya Nabi Muhammad. Nah, dikaruniai dalam kubur, termasuk perhiasan kubur, dibimbing di atas, itu pun bisa lapas, bisa luput menjawabnya. Nah, lalu di dalam beberapa kubur itu dia berada pertanyaan-pertanyaan surga sampai hari kiamat datang. Jadi bila orang nang beriman, pertanyaan itu tidak datang pada sampai hari kiamat. Nang kada beriman, sampai hari kiamat datang terus pertanyaan. Mulai masuk kubur sampai hari kiamat datang terus pertanyaan. Jadi kita kurangilah nang kada baik, nang kada berbaik dan terus sudah kayak sakit. Terus disambat-sambat nang kada bagusnya, nang kada baiknya. Itu membaca amalannya Alam Nasrah 101 kali. Ayat saja Alam Nasrah laka sadrak, Alam Nasrah laka sadrak 101 kali. Supaya untuk jangan banyak nyambat nang kada baik awan kurang. 101 kali Alam Nasrah laka sadrak. Dibacanya di mana? Subuh. Bahasa yang subuh baca Alam Nasrah laka sadrak, Alam Nasrah laka sadrak. Satu ayat itu. Amalkan dia, ada lagi menyambat kurang, ada lagi menyambat kurang, ada bagus.
Jadi kuburnya itu terang bagi orang yang beriman. Kuburnya itu lapang, luas, dan kuburnya itu menjadi taman surga. Dan itu kadang dilihatkan lagi lawan mata kita ini. Kenapa? Ujar Sidin, sudah berbeda alamnya. Orang mati dibuat di dalam alam kubur, nang dipatak di kubur itu, ini sudah pindah ke alam barzah. Nah, sedangkan kita di atas bumi ini namanya alam mulki wasyahadah. Nih, maka ngomongin alam mulki wasyahadah. Masih ada dosa nih. Masih ada dosa. Nah, jadi kada kawan melihat orang sudah di dalam kubur tadi. Kada kawan kita mendengar lagi kecuali orang-orang yang istimewa yang diberikan oleh Allah, mempunyai kemampuan yang bisa mendengar ucapan orang dalam kubur. Nah, bisa mengetahui itu alam barzah itu siapa. Nah, kalau manusia mungkin ada. Nah, ada manusia, tapi nang manusia yang dipilih oleh Allah. Nang kita ada paham para kawan, nang masih ada berbaur dengan dosa ini. Nah, jadi orang sudah meninggal itu biasanya kada tahu lagi. Yang disiksa dalam alam kubur itu kada tahu. Yang diberikan kenikmatan kada tahu lagi juga. Beda alam. Nah, kecuali orang yang tertentu yang tahu. Nah, itu. Nah, semacam kayak Nabi. Nah, si Din tuh kan diberikan tahu kayak Nabi. Nabi tahu orang yang disiksa, Nabi tahu orang yang di dalam kubur itu yang diajak dari Allah, Nabi tahu. Kita ada tahu. Itulah kelebihannya untuk Nabi. Nah, untuk orang biasa kok mengakui semacam alam, orang ini ahli taat, begitu mati masuk kubur, kuburnya terang. Nah, kuburnya luas, bahkan jadi taman surga bagi dia sampai pada hari kiamat. Itu nang bertakwa, nang ada bertakwa sampai hari kiamat juga. Azab kebalikannya. Nah, makanya bila kita tuh ada acara tahlilan, berdoa dalam hati, ya Allah berikanlah orang ini kenyamanan atas surganya. Jangan kau berikan bagi orang yang nang ditahlili ini nang masuk ke dalam jurang yang paling dalam. Jangan. Ini doanya, amalannya. Hendak melihat orang bertahlilan, hendak kemana? Urunan, yasina, tahlilan pasti dibaca. Kita baca turun dari rumah. Allahumma iringi belum? Allahumma ja'al qabrahu raudatan miratil jannah wala ta'at al qabrahu huffatan mimira. Nah, itu kita dibaca. Jadi biar nang berdapat tali bertahlilan nang tahu itu tadi dibaca, diamalkan. Turun dari rumah anak tahlilan, siapa tahlilan? Bulan bin bulan, baca nih. Nah, artinya ya Allah, jadikanlah kubur ini orang yang ahli, yang ditahlili ini, jadikanlah taman-tamannya surga. Jangan kau jadikan kubur ini yang satu ini jurang-jurang api neraka yang paling dalam. Jangan. Itu doa kita. Kenapa? Karena kita ada ilmu, ada tahu orang yang bisa dikubur atau ada. Kita ada tahu. Amunnya tahu, aku mendoakan. Amun tahu. Nah, lain kayak orang nang apa ngarannya, nang berilmu, nang sudah bertakwa. Lain itu orang yang takwa kepada Allah selama hidupnya ada di arwahi, ada di hauli, walaupun ada di tahlili, itu sudah dijamin oleh Allah menjadi taman surga bagi orang yang alim tadi. Biar tak hauli sudah jadi surga. Kenapa? Karena kiriman datang terus pada sini. Walaupun anak tambahkan pula anak mentahlili, makinnya banyak bertambah. Dan kemudian kita tantra mulia, rohnya itu diletakkan di bulu burung.
burung yang hijau. Nah, jadi ruh kita itu dianggap di bulu burung yang hijau. Berkumpul dengan saudara-saudara yang soleh dengan bergembira senang hati. Nah, sebab anugerah Allah yang telah diberikan kepadanya, roh si hamba ini diletakkan Allah di bulu burung hijau yang dari surga. Jasadnya masih di dalam kubur. Dalam kubur jasadnya itu berandak di dalam alam barzakh, alam kubur. Ada orang yang beriman, ada dua orang yang ada beriman tadi. Nah, digiring ke dalam mahsyar dengan mulia sudah memakai mahkota dan menunggang burak. Kalau sudah doa burak, ya kadul barqu yahtabu absyarahum kullama ada masyar. Kalau sudah apalagi sudah surah An-Nisa. Ya kadul barqu ya surah burak. Bila hendak pulang dari sini ke Banjar, baca di Jogja sabuakan kamu mah. Gunungnya beranda, jalannya bapindik. Ayatnya ingat. Hanya suruh membaca Quran surah An-Nisa, cari dari situ. Kalau lu nyaman terus, suruh bekerja ya Allah. Nah, itu ayatnya dibaca. Jadi gunung itu beranda, jalannya berpendek. Nah, kalau kita ke Banjar, bila pulang ke Banjar asawa sampai buliknya nang sekumat itu nang dibaca. Biasa kada lapah itu. Ilmu buat dia. Jadi bila ilmu nangka itu tadi masuk ke jasad dia, maka itu akan menolong dia. Ada parlon dari burung burak. Si bintang datang kayak apa? Itu kan tidak malah kan dibaca aja nak ulang. Makanya orang bahari itu kalau membaca doa ukur aja digilingan, bahari digiling ukur. Bacaan sekian. Berlima lalakian paling akhir sudah. Wah ini ukur harap-harap larang-larang. Seikong ngalin tentang. Hah? Apa bacaan ukur orang bahari itu? Tapi kami katakan di pondok itu bahari itu orang Jawa milik ukur bacaan sidik. Tulis Arabnya. Nah, bahasa Arabnya yuhibbunahum qahu billah alladzina amanu asatu mubaliglah juhina linasyihu syahwat minan nisa wal banina muqaddir muqantaro. Nang Tuhan anu boleh memakai bini maksudnya akan menjadikan menyesari kebutuhan nanti kita lanjutkan. Dan begitu bangkit dari kuburnya, sudah ada malaikat menunggui, menyiapkan pakaian dan perhiasan. Jadi perhiasan itu sudah ada disiapkan. Kendaraan burak yang menunggu untuk menuju padang mahsyar. Begitu tiupan Israfil dan tiupan pertama, terjadilah hari kiamat. Runtuh gunung, pegunungan runtuh, semuanya runtuh, masuk ke dalam laut. Jadi laut itu kan ada lagi belaut, rata jadi tanah. Sedalamnya laut itu rata jadi tanah. Ditiup api seperompak sangkakala. Sekali tiup menurut dalam kitab itu 1000 tahun lautan gak ada lagi. Jadi timbuk. Nah itu tiupan pertama. Nah yang kedua dibangkitkan dalam kuburnya, keluar dalam kubur. Di dalam manusia itu ada, di dalam manusia itu disubli itu ngarannya Ad-Zam. Jadi awak kita ini hancur semua, nanti tinggal namanya Ad-Zam. Subli bahasa kita sini. Nah itu kita itu sebagai saksi, begitu dibangkitkan yang kedua, itu kita bertumbuh, berkembang, berbentuk manusia. Nah orang maksiat kayak maksiat, boleh kayak asal. Nang alim boleh kayak alim.
Lalu roh yang dari Tuhan tadi dikirim, dibawa ke orang maksiat. Orang maksiat rohnya maksiat pulang di sana. Roh nang alim dan takwa dan masuk ke tadi ke jasad sulbi yang tadi bernama Asbuzambi. Masuk di situ kita berkembang, jadilah manusia. Asbuzambi tadi yang bagi alim diadakan itu tadi bentuk seperti ini, melengkung sedikit. Ujungnya tadi siapa yang diberi dia Pak? Nah itu kena berbentuk di situ datanglah roh. Begitu roh datang dia berkembang berbentuk manusia. Makanya apa asalnya jadi apa? Begitu dibentuk keluarga sudah datang malaikat menunggu menyediakan pakaian perhiasan dan mahkota atas bagi orang yang bertakwa. Nang kada bertakwa datangnya malaikat tapi ada buahan pakaian dan perhiasan bantal yang berat. Berat kita jangan sederhana dan mulut perlu diizah oleh malaikat. Lalu datang kita nang alim. Datang kepada jasa yang alim mengambil tubuhnya sudah ditiup. Yang kedua Asbuzambi itu berkembang menjadi manusia. Asalnya orang asalnya apa? Bentuk manusia ada pakaian kecuali tadi orang yang ada berubah diadakan oleh dari segi kelakuan, pakaian, sifat apa yang kita lakukan di sini itu semuanya kiriman banyak bahasa pikiran dia. Dan ruhnya orang soleh itu di surga dikirim dimasukkan lagi ke tubuh orang yang ahli ibadah. Dan orang yang rugi di dalam neraka itu dikirim ulang tubuhnya ke dalam neraka juga. Asbuzambi tadi orang yang di neraka bagi orang yang taat berbangkitkan dalam tubuhnya ditunggu oleh malaikat, diberikan perhiasan mahkota sedemikian dan kemudian diadakan kendaraan murah. Nah sudah dibangkit daripada kubur itu bangunan orang itu tadi pada taat sudah dibangkitkan bangunan nang kada beilmu hulingan tujuh kemana arah kemana ini bingung intinya itu nang kada beilmu. Ini contoh sedikit nang kada beilmu. Orang tuh kan ada yang misalnya hendak berangkat naik pesawat ada ekonomi, ada VIP, ada bisnis, ada yang kada sembuhitan pesawat dua sampai dua kada berduit sampai dua sakti kada nombor tiga deh nomor tiga ekonomi bayar, VIP bayar, bisnis bayar, nggak sembilan sampai dua, ibaratnya yang VIP ekonomi bisnis itu bidadari siapa? Pramugari. Nah, pernah naik pesawat apa aja pramugarinya bidadarinya malaikatnya siapa? Bapak minum apa? Ada Coca-Cola, ada Sprite, ada teh, air hangat, ada susu segala macam. Itu ekonomi. Bisnis ada perlu ditanyakan, ada menunya, tinggal milih, picit, keluar tangannya, tangan hijau picit, isinya makanan. Bisnis, VIP Pak, Bu silakan ambil, Bu silakan ambil, ada prasmanannya. Ekonomi duduk pangkat. Nang sabuting ini nang kada beilmu sampai juga di halat pesawat. Sampai itu di halat pesawat. Cikok liur akarinya. Orang makanannya ada. Di halat pesawat. Ukuran isi ikut Bogor. Sampai pesawat sampai juga ini. Aduh turun balik. Aduh turun dulu. Wali ya. Nih itu ngarannya kurang kada begitu sampai. Tapi Pak apa sebabnya? Kada dapat jatah makan. Nah, di sini orang yang bertakwa karena khusyuk sama makanannya. Nang kada bertakwa paring dia dibangkitkan daripada masa makan minum boleh dapat. Uang dapat kan? Itu nang di halan pesawat ingkop kada. Nah, kita lanjut lagi.
Dan orang-orang yang soleh itu di surga, di alam kubur dimasukkan lagi ke tubuhnya. Orang yang rugi itu di dalam neraka itu dikirim tubuhnya yang dibangkitkan itu rata-rata batilanjang. Nah, kada ada pakaian lagi kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Begitu bangkit dalam kuburnya, ditumbuk oleh malaikat, diberikan perhiasan mahkota dan disediakan burak kendaraan. Nah, sampai sidin itu dibangkit dalam kubur. Nah, kemudian terjadi kepadanya penghalau, disuruh Allah bumi menghalau orang itu tadi dengan api. Ada lagi malaikat yang diperintahkan, bumi tadi langsung menyala, menggiring, baik nang berilmu nang kada berilmu, digiringnya ya naik pesawat tadi. Kenapa sudah perbandingannya? Digiring sampai dua digiring. Kemana digiring? Ke padang mahsyar. Nah, jadi disuruh artinya enam orang tadi disuruh oleh bumi, Allah menyuruh bumi dihalau oleh api, dibangkitkan dalam kubur tadi, bangkit dari kubur, lalu disuruh oleh Allah bumi bangkitkan berupa jadi api, dari api dihalau, menyala, miringi, kemana lagi buka, api banyak mengeliling, paksa buka, digiring ke padang mahsyar. Nah, jadi itulah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dia mendapat makanan. Orang yang tidak berilmu dia mendapat kemaksiatan. Apa maksiatnya? Nah, ia pernah lakukan itu kamu dimakannya. Jadi kawan jangan nangkai itulah mudah-mudahan. Jadi nang kada berilmu tadi kehausan, kada ada makanan, mana batilanjang pulang. Nang takwa ini nyamannya makan datang pramugaranya, malaikatnya pramugarinya. Nah, lalu dihalau, dibawakan makanan. Nang takwa ini dibawakan makanan, ada haus dihausi diminumi. Nah, ada malaikat yang ini. Nah, itu ngarannya orang yang dibangkitkan dari nang dihalau dari api neraka itu namanya hasan. Dibangkitkan dalam kubur itu namanya nasar, nasrik wal hasar. Artinya asal itu dihalau manusia dengan api, kemana dia dihalau manusia dengan api tadi? Yaitu menuju tempat mahsyar. Mahsyar itu di mana? Kalau menurut di dalam kitab Mustabiyin itu adalah kitab itu andaknya itu adalah di Sam. Situ kena kita digiring di kampung Sam. Yang nang perang sampai darbabian sampai hari kiamat perang itu adalah Palestina. Nah, itu kan babian janji Quran sampai hari kiamat terakhir. Situ kita dikumpulkan berdatangan. Perhatian dulu ya, nah, jadi semua manusia itu dikumpulkan dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Dari Nabi Adam dikirim ke padang Nabi sampai pada hari kiamat. Nah, dikirim di situ. Nah, dikumpulkan di sana orang-orang yang takwa, disediakan mahkota, disediakan burak dan membawanya ke tempat mahsyar tadi. Dan wajahnya putih-putih bercahaya karena amalnya. Sudah sering belum bacakan wa wujuhu yaumaidin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajahnya itu bercahaya terang. Nah, itu mau dibaca disatukan kapukul sangka muha serang tapi sembahyang sama bohong. Nah, jadi wajahnya itu bercahaya, jadi terang dan gembira dan dijadikan Allah mulia. Wa wujuhu yauma idzin nadira ila rabbiha nazira. Wajahnya bercahaya, terang dan bergembira. Dia melihat Tuhannya pada hari itu. Nang bertakwa nih, dia melihat Tuhannya. Oh, ini Tuhan. Langsung bersalaman berpelukan. Nang ada takwa, kemana Tuhan tadi Pak ada tahu. Melihat kita nang begini-gini, Pak perak dikira iya saat ini di bis. Melihat begini-gini kalau gini, belambang-lambang banyak, dikira pejabat hanya jadi supir warak.
Ada tahu. Kenapa? Di hidupnya ada bertakwa. Nah, dan awal Allah Ta'ala. Jadi bagi orang yang bergembira itu dan mulia dan diberikan oleh Allah Ta'ala, orang yang patuh taat, awan Allah Ta'ala amaruhu hari raya, hari kiamat. Jadi huru hara hari kiamat itu tidak ada bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Amayyatiha minal yaumi kiamat." Orang yang datang pada hari kiamat itu, pada hari kiamat itu kalian anggap sama dengan orang yang tidak merasakan apapun yang dirasakan. Ini bagi yang bertakwa. Jadi menurut pada bertakwa ketika datang hari kiamat dia gelisah, panik. Nah, kayak apa paniknya? Dan menerima amal dengan catatan dengan tangan kanan. Bahkan sebagian cukup catatan buku amalnya. Nah, jadi mudah inya dihisap dan sebagian ada sama sekali tanpa hisap. Jadi ada orang sama sekali ada tanpa hisap. Ada nang dihisap, ada nang ada dihisap. Ada. Baratnya timbangan ada nang barat, ada nang ada barat. Ada nang ada setimbangan, ada dengan timbang, ada di barat sama sekali ada. Tergantung daripada sebahagian daripada umat Nabi Muhammad begitu bangkit daripada kuburnya langsung diterbangkan oleh burung ke surga. Sampai di halaman surga sekelompok orang ini ujar malaikat, nih kisah malaikat datang ketika dibangkitkan daripada kuburnya langsung diterbangkan sampai malaikat itu bersusunnya masang tindak kayak barat kurang lah, masang tindak, masang ini belum siap-siap lagi nih. Ayo malaikat sungsungnya datang. Apakah ikan ada sudah melalui jembatan Siratal Mustaqim? Ada tidak tahu. Sudah ikan datang pada masanya, maksudnya apabila ikan aku juga belum sisi pun apabila ikan datang sungsung banget. Hujannya tak. Sudah kayak ikan mengetahui datang daripada ajak Allah bertahu. Sudah kayak ikan amal ikan ditimbang aku bertahu. Sudah kayak ikan di melalui jembatan Siratal Mustaqim bertahu. Kenapa ikan mau bertahu ya? Apa ikan jadi mau bertahu? Begitu kami bangkit dari kuburnya, kami sampai halaman surga. Kemudian malaikat pun, dia malaikat aneh kan ini kan beda tahu. Aku juga belum bersih pun sudah datang. Saking kangennya nih, bangkit dari kubur sudah di halaman surga. Malaikatnya tahu saking hebatnya orang itu. Sudah di halaman surga, bingung malaikat. Apa amalan ikan di sini? Nah, ini disebut amalan kami. Ini ikan tahulah amalanku. Maka aku sampai pada masa tidak dihisap, tidak ditimbang, tidak melalui jembatan Siratal Mustaqim. Apa amalan ikan di sini? Amalan kami ini ujian bangsa kelompok ini menjawab. Yaitu antara lain amalannya adalah pri-kuli hal, artinya hal-hal sini amalannya. Bahasa Indonesia ini kita pada apa nggak usah ngali. Hendak juga bahasa Arab, inang bro. Yang tadi belum apa? Gayaan. Nah ini amalannya bahasa Indonesia biar paham. Nah bacaannya. Kami selalu memuji Allah. Kami orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan keadaan apapun diberikan nikmat kepada Allah. Oleh Allah kami syukur. Diberikan musibah oleh Allah kami syukur. Diberikan oleh Allah kekayaan kami syukur. Diberikan kesusahan kami syukur. Diberikan keistimewaan kenikmatan kami syukur. Diberikan oleh Allah penyakit kami syukur. Pokoknya syukur, kada ada lagi lain syukur. Contoh, bila kita diberikan oleh Allah sugi, lalu rasa hati, rasa senang dan gembira, itu kada syukur. Bila diberikan oleh Allah kemiskinan, lalu kita gelisah sakit hati, itu marahnya ada syukur. Amalannya tadi, apapun yang didapat padanya, syukur pokoknya. Kalau marah sedikit syukur.
Jadi kuncinya itu tadi malaikat takjub. Kenapa jadi takjub? Adegan dilewati tadi sebenarnya timbul ke dalam halaman surga. Hendak cari kada awak ada surat dari Tuhan sudah di muka surga. Habis sudah ada tahu lagi. Nah, jadi nilai kita perbandingannya apabila kita dapat duit banyak, senang, hati rasa gembira, itu kurang lebih dalam syukur. Bila ada duit lalu orang itu gelisah, itu marahnya kurang kepada bersyukur. Lalu pula orang diberikan oleh Allah kemiskinan, ingat ada syukur. Samuaan kada syukur. Jadi nang syukur nang bagusnya itu namanya nang bagusnya ada pernah dapat duit banyak dia senang, ada berduit dia senang, ada juga biasa, ada nang takut hutang pangduit lama, hutang pangduit ujar dia ada duit aku habis lah, wah ini duit itu langsung nggak bisa lagi, tapi orang suki karena mungkin duit ya dasarkan duit, tapi mau hanya kayak mendorong rasa senang, itu namanya para syukur. Bisa kalau dipuja orang, dipuji orang, rasa senang, itu namanya kada syukur. Nah syukur itu namanya artinya ada merasa aku ini nyaman, sugi, miskin, ada gelisah. Karena aku syukur semua yang diberikan oleh Allah, aku rasakan, aku dapatnya itulah namanya bakatnya syukur. Orang ada gajinya dapat gaji, syukurnya kenapa dapat syukur? Di situ Tuhan memperhatikan aku, justru aku diperhatikan oleh Allah. Sebuah nang syukur, nang mau laginya masuk tanpa bisa. Paham kah? Kalau ulangi lagi. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, ini kada pernah sakit, dapat sakit ini kada pernah mengeluh, dapat suginya kada pernah sakit bilang, saking senangnya ini tadi, lalu ini tadi rasa senangnya Allah berikan ujian, dia senang, Allah berikan kemiskinan, dia senang, tidak mengeluh, karena kesenangannya tadi lah mau lainnya tanpa bisa, dia bayar bisa. Itulah yang manfaat bagi orang bujuk-bujuk mengamalkan ilmunya. Jadi bila orang masih beda motor harap mewah enmik, seorang habis pak santai tinggal lagi, nya sampai aku sampai juga senang syukur. Kadang melihat orang pinas pispak, nah hanya andak dua, nah hanya andak mobil hanya andak dua hanya. Itu manusia tanpa syukur. Allah ajak dengan au miskin dan masraba, yatiman sama raba, au miskin dan lebih miskin daripada miskin. Yatim mati bapak mati mama, miskin hidupnya lebih yatim nasib daripada anak yatim. Berat terusannya. Nah, iya ada. Nah, itulah manfaat daripada faedah pelajaran orang yang tanpa hisab. Nah, mudah-mudahan kita pelajaran malam ini Allah berikan kemenangan dan mengamalkan amal ma'rifah kepada Allah dan diberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tahlilan